Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Fatmawati, NIM 1262042020095 dari kelas TMT SAD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fungsi implisit. Bentuk-bentuk fungsi yang dibahas dinyatakan dalam suatu variabel secara eksplisit, yaitu Y sama dengan fx. Ini sudah dibahas pada video sebelumnya. Namun, beberapa fungsi dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara X dan Y. Sebagai contoh adalah fungsi berbentuk X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 atau X pangkat 3 ditambah 2Y kuadrat sama dengan 4XY. Dalam beberapa kasus, dimungkinkan fungsi-fungsi implisit dapat dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya, fungsi implisit berbentuk X kuadrat tambah Y kuadrat dapat dipecah menjadi dua fungsi, yaitu menjadi Y sama dengan akar 16 dikurangi X kuadrat dan Y sama dengan negatif akar 16 dikurangi X kuadrat. Apabila grafik fungsi implisit X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 digambar, maka diperoleh grafik fungsi berbentuk lingkaran, karena setengah lingkaran berasal dari akar Y kuadrat, akar 16 dikurangi X kuadrat, dan setengah lagi berasal dari Y sama dengan negatif akar 16 dikurangi X kuadrat. Nah, untuk menggambar grafiknya, kita cukup menuliskan seperti ini. Plot F, kemudian fungsinya adalah akar 16 dikurangi X kuadrat. Grafik fungsi implisit sebenarnya dapat dibuat dengan perintah plot, akan tetapi harus terlebih dahulu diuraikan dalam fungsi eksplisit dalam X, seperti halnya fungsi yang menghasilkan lingkaran tersebut. Tentu saja hal ini membutuhkan banyak waktu. Untuk memudahkan hal itu, Maple menyediakan function khusus untuk menggambar grafik fungsi implisit. Sintaksnya adalah, nah ini untuk sintaksnya, which plot implicit plot fungsi X sama dengan A, titik-titik B, Y sama dengan M, titik-titik N, tutup kurung. Perintah implicit plot juga menggunakan paket plot. Nilai-nilai A, B, dan M, dan N adalah parameter yang merupakan batas untuk nilai X dan Y, yang fungsinya akan digambar contohnya seperti ini. Gambarlah grafik fungsi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16 pada X dengan batasnya negatif 10,10 dan Y nya juga negatif 10,10. Kemudian ini hasilnya, which plot implicit X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16, X sama dengan negatif 10 dan Y nya negatif 10, maka akan menghasilkan gambar grafik lingkaran. Kemudian pada gambar telah muncul bahwa nilai X dan Y yaitu antara negatif 4 sama dengan 4, padahal dalam perintah dituliskan negatif 10,10. Hal tersebut menggambarkan bahwa fungsi hanya terdefinisi untuk nilai X dan Y pada interval negatif 4 dan 4. Terus ada contoh lagi. Gambarlah grafik fungsi 2 dalam kurung X kuadrat tambah Y kuadrat dikuadratkan sama dengan 25 dalam kurung. X kuadrat min Y kuadrat untuk X dan Y nya adalah negatif 4,4, intervalnya adalah 4,4. Menggunakan perintah which plot implisit 2 dikali dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat tutup kurung pangkat 2 sama dengan 25 dikali dengan dalam kurung X kuadrat dikurangi Y kuadrat kemudian tutup kurung dan X nya adalah negatif 4,4 adalah intervalnya, maka akan diperoleh gambar di bawah lingkaran tersebut tidak melewati grafik tersebut tidak melewati titik 0,0, padahal seharusnya titik tersebut dilewati karena titik 0,0 persamaan yang diberikan akan dipenuhi. Hal ini disebabkan jumlah titik-titik pada grafik kurang banyak. Secara default, jumlah titik yang digambarkan pada Maple adalah 50 buah, sehingga untuk memperoleh
memperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titik harus ditambah. Untuk mengubah jumlah titik plot, digunakan option 6 poin. Berikut perintah implisit yang sudah diubah menjadi titik 1000. Nah, pada grafik ini ditambahkan perintah 6 option titik 1000 sehingga grafiknya 0,0 dilewati. Selanjutnya, fungsi genap dan fungsi ganjil. Secara teori, jika fungsi f memenuhi f dalam kurung negatif x sama dengan f dalam kurung x untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f tersebut disebut fungsi genap. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometri, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu y. Berikut ini beberapa contoh penentuan apakah suatu fungsi termasuk fungsi genap atau bukan dengan mapel. Contohnya, diberikan fungsi f(x) sama dengan x kuadrat. Dengan menggunakan mapel, ditunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Dengan cara kita tuliskan terlebih dahulu nilai fungsinya, yaitu fx adalah x kuadrat. Kemudian kita gambar grafiknya. Yang pertama yaitu plot fx nanti berupa kurva ke atas, dan untuk plot f negatif x juga berupa kurva ke atas. Maka dilihat bahwa sudut pandang geometri grafik fx sama dengan grafik f min x dan sumbunya simetri terhadap sumbu y, maka disebut dengan fungsi genap. Selain genap, terdapat juga fungsi ganjil jika suatu fungsi f terpenuhi. Fx f negatif x sama dengan negatif fx untuk semua fungsi x dalam domain, maka f disebut fungsi ganjil. Seperti halnya fungsi genap, karakteristik fungsi ganjil juga dapat dilihat dari grafik fungsi ganjil simetris terhadap titik asalnya 0,0. Jika grafik fungsi f untuk f lebih dari sama dengan 0, maka grafik untuk x kurang dari sama dengan 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Nah, ini diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3. Dengan menggunakan mapel, mari kita buktikan bahwa ini adalah fungsi ganjil. Simetri terhadap ini sudah saya tulis bahwa untuk plot f negatif x diperoleh hasil seperti ini. Jadi simetri terhadap 0,0 diputar sejauh 180 derajat. Nah, hasil perintah yang diberikan tampak bahwa f min x sama dengan f